warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib wasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, yang mana takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita persiapkan di dunia untuk menuju tujuan utama kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah surga Allah Ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kita karunia berupa kitab suci Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berjanji akan menjaga kitab suci ini hingga hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kitab yang menuntun menuju jalan yang lurus, jalan menuju surga Allah Ta'ala yang penuh kemuliaan. Di antara agungnya pemberian Allah ini, Allah telah menyiapkan siapa saja yang menjaga syariatnya dan menyiapkan siapa saja yang menyeru kepada agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin udulu yunfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Ilmu agama ini dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, takwil orang-orang bodoh, dan pemalsuan orang-orang batil. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada mereka yang memiliki ilmu jika kita menemukan suatu masalah yang tidak kita ketahui ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Namun di balik itu, Allah Ta'ala melarang kita dari bertanya kepada mereka yang menyesatkan manusia dengan ucapan yang manis namun jauh dari kebenaran. Mereka yang menyesatkan manusia dengan ucapan yang manis namun tidak tahu kaidah ilmu dan dasar-dasarnya, namun berani berfatwa padahal tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih atau hadis yang palsu. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya majelis ilmu yang ada lebih mengutamakan mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Mereka yang sudah mengabdikan ilmunya dan menghabiskan hari demi harinya untuk menulisnya, sehingga tidak ada lagi di antara mereka yang disebut dalam tanda kutip berilmu, namun justru menghalalkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sungguh fenomena ini sudah tersebar dan menjamur di masyarakat kita, dan ini merupakan salah satu tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati saati an yurfa'al ilm wa yaksurul jahl. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan maraknya kebodohan. Dahulu kala walaupun para sahabat radhiyallahu anhum memiliki banyak ilmu dan pengetahuan,
Jika salah satu di antara mereka ditanya perihal sesuatu yang tidak mereka ketahui, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mengatakan, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui perkara tersebut. Hal ini bukan berarti Islam melarang dari berfatwa atau menjawab pertanyaan seseorang. Akan tetapi hal ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar setiap ahli ilmu yang ditanya berusaha mencari jawaban yang benar, sehingga ia yakin bahwa apa yang akan disampaikannya adalah sebuah kebenaran. Harus kita ketahui juga bahwasanya berbicara agama tanpa ilmu adalah perbuatan dosa besar. Jika seorang manusia jatuh ke dalamnya, maka ia akan binasa. Allah Ta'ala berfirman, "Ala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halal wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Dan janganlah kamu katakan terhadap apa-apa yang disebut dengan lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Man inna kadzaba alayya laisa kadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat Al-Quran yang lain menunjukkan betapa besarnya berbicara agama tanpa ilmu adalah firman-Nya. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat ini Allah menyatukan antara berbicara agama tanpa ilmu dengan kesyirikan, yang mana tidak ada dosa yang lebih besar dan lebih parah darinya. Oleh karenanya jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perkara ini, dan mengajak saudara kita dan juga keluarga-keluarga kita untuk hanya bertanya kepada mereka yang sudah terkenal dengan ahli dan mumpuni, sehingga tidak ada lagi di antara mereka yang mumpuni dan tidak terjebak dari keucapan mereka dan tidak mengambil dari pendapat orang-orang yang dari pendusta lagi bodoh. Harus kita ketahui juga bahwa berbicara agama tanpa ilmu merupakan salah satu cara setan menjebak manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang visioner. Agama Islam mengajak kepada seluruh pemeluknya agar berhati-hati dalam mengikuti suatu pendapat. Seharusnya umat Islam menyaring dan menelaah setiap pendapat yang ada sebelum mengikutinya. Hal ini sebagai pengamalan dari firman Allah Ta'ala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan di antara berbicara agama tanpa ilmu yang harus kita hindari adalah memperolok agama, menghinanya dan mengurangi keagungan kedudukannya. Sungguh dosa dari perbuatan semacam ini dan azabnya adalah sangat pedih. Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza 'alima min ayatina syai'an ittakhadha huzwa, ulaika lahum azabun muhin." Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat kami dan ayat itu dijadikan olok-olok, maka mereka yang memperoleh azab yang menyenangkan. Seharusnya seorang mukmin yang beriman dan taat terhadap semua perintahnya berusaha untuk mengikuti apa-apa yang benar saja, berusaha untuk mengikuti dan mendengarkan apa yang saja yang benar, sehingga diri kita terhindar dari azab Allah Ta'ala dan menjadikan usaha kita ini sebagai sebab masuknya kita dalam surga. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini seringkali kita dapati orang-orang yang mengatakan tentang sesuatu padahal mereka tidak memiliki kompetensi pada bidang tersebut, khususnya pada bidang agama. Dengan kelihayan mereka dalam bertutur kata sehingga menjadikan pendengar mereka terhipnotis dengan apa yang mereka ucapkan dan lantas mengikutinya. Seperti halnya oknum influencer di sosial media. Dengan kelihayan mereka bertutur kata, dan juga di antara mereka ada yang menjadikan agama sebagai candaan. Dan juga dan mirisnya ada umat Islam malah ikut tertawa dan tidak tersinggung dengan ucapan mereka dan malah bersikap seolah-olah merumrahkan hal ini. Maka tidak seharusnya seorang muslim bersikap seperti itu. Seharusnya seorang muslim tahu akan apa konsekuensi dari hal ini, sebagaimana yang telah khatib jabarkan pada khutbah pertama. Dan juga kita dapati orang-orang pada zaman sekarang ini yang menyuruh kepada kebaikan namun mereka tidak melakukannya, ataupun melarang dari kemungkaran namun mereka tidak melakukannya, atau justru melakukannya. Nabi SAW bersabda tentang betapa besarnya dosa dan azab mereka yang akan mereka ditimpakan kepada mereka di neraka kelak. Nabi SAW bersabda, "Yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa fin-nar fatandaliku aqtabuhu fin-nar fayaduru kama yaduru himaru birahahu fayastami'u 'alan-nar 'alaihi fayaqulun." Akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, maka dia dilemparkan di neraka. Maka terburailah isi perutnya sebagaimana berputarnya keledai mengelilingi penggilingan. Fayastami'u 'alan-nar 'alaihi fayaqulun, "Ai fulan, ma sya'nuk? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Dan berkumpullah para penduduk neraka di sekitarnya. Maka mereka pun bertanya, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dahulu engkau menyuruh kami kepada kebaikan dan melarang kami dari berbuat kemungkaran?" Faqal, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati." Maka lelaki itu pun berkata, "Dulu aku menyuruh kalian berbuat kebaikan, namun aku tidak melakukannya, dan melarang kalian dari berbuat kemungkaran, namun aku justru melakukannya." Atas semua hal-hal yang telah perkara-perkara yang telah khatib ucapkan pada khutbah ini, jika kita mendapati orang-orang yang masih melakukannya, maka sebaiknya maka seharusnya kita menasihati mereka sebagai pengamalan dari sabda Nabi SAW. "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Barang siapa yang tidak sanggup, maka dengan lisannya. Barang siapa yang tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan demikian adalah selemah-lemahnya iman. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala wal ghala wal waba' fakhsha wal baghy was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldani muslimina amma innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma asin akibatana fi umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.